Anda melihat gambar di atas, misalnya ada kayu api yang berwarna hitam ketika dibakar, kemudian ada botol plastik yang ketika dibakar dia akan berwarna hitam, lalu daging yang ketika dipanggang atau dibakar, lama-kelamaan dia akan berwarna hitam. Nah, mengapa demikian? Apakah benda-benda yang dibakar tersebut tersusun oleh atom yang sama? Nah, ternyata kayu, manusia, dan juga hewan mengandung atom karbon. Atom karbon adalah unsur yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup, serta berbagai zat yang terdapat di alam. Nah, mengapa demikian? Apakah atom C ini memiliki sifat yang khas? Nah, mari kita bahas kekhasan dari atom karbon sendiri. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, atom karbon ini pada tabel periodik unsur terletak pada golongan 7A dan periode 2A. Nah, kita bisa lihat konfigurasi elektronnya, di mana atom karbon memiliki 6 elektron dan dikonfigurasikan menjadi 2, 4. Nah, elektron valensi adalah elektron terluar dari atom karbon, yakni elektron valensinya adalah 4. Nah, untuk mencapai kestabilan, keempat elektron valensi dari atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat dengan atom non-logan lainnya. Seperti pada contohnya, misalkan atom karbon mengikat atom hidrogen, yang dimana dibutuhkan 4 atom hidrogen untuk dapat berikatan dengan atom karbon, sehingga membentuk molekul CH4 atau metana. Kekhasan atom karbon yang kedua adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon, di mana rantai karbonnya dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Dapat kita lihat pada contoh di mana di sini ada molekul senyawa hidrokarbon etana yang memiliki ikatan kovalen tunggal, kemudian ada etena, itu merupakan ikatan kovalen rangkap 2, dan juga ada etuna yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Bentuk rantai karbon juga bervariasi. Ada rantai lurus, kemudian ada rantai yang bercabang. Nah, di sini contohnya adalah N-butana yang memiliki rantai karbon lurus. Kemudian ada 1-butena juga yang memiliki rantai karbon lurus. Lalu di sini yang memiliki rantai karbon bercabang contohnya adalah 3-metil-1-pentuna yang memiliki gugus metil yang berikatan dengan salah satu atom karbon. Kemudian juga ada 2-metil-butana yang juga merupakan rantai bercabang karena adanya gugus metil yang terikat pada salah satu atom karbon. Nah, kemudian ada juga bentuk rantai karbon lainnya yakni rantai siklik atau melingkar. Misalnya di sini ada siklobutana yang memiliki bentuk rantai melingkar atau siklik. Kemudian ada di sini juga sikloheksana yang memiliki rantai karbon yang melingkar. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Pada slide sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai karbon, baik itu rantai karbon lurus, rantai karbon bercabang, maupun rantai karbon siklik atau melingkar. Nah, inilah yang menyebabkan atom karbon ini mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam senyawanya. Adapun jenis-jenis atom karbon berdasarkan kedudukan atom karbon di dalam senyawanya. Dengan kata lain, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat oleh suatu atom karbon ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan posisinya dalam rantai karbon. Yang pertama ada atom karbon primer, kemudian ada yang disebut dengan atom karbon sekunder, ada atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Jenis atom karbon yang pertama adalah atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Misalnya pada contoh berikut, di mana yang dilingkari tanda merah ini merupakan atom karbon primer, karena atom karbon ini hanya mengikat satu atom karbon lainnya yang ditunjukkan oleh tanda melingkar berwarna biru. Kemudian ada atom karbon sekunder yang merupakan atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Misalnya di sini yang ditandai dengan lingkar merah merupakan atom karbon sekunder
karena atom karbon ini mengikat dua atom karbon yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya yang ditunjukkan oleh lingkar berwarna biru. Kemudian yang ketiga adalah atom karbon tersier, merupakan atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Contohnya di sini ada atom karbon yang dilingkari oleh tanda berwarna merah, merupakan atom karbon tersier, karena atom karbon ini mengikat 3 atom karbon lainnya yang ditandai oleh lingkaran berwarna biru. Kemudian ada atom karbon kuartenar yang merupakan atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Misalnya kita lihat contohnya di sini adalah lingkar berwarna merah yang merupakan atom karbon kuartenar. Itu mengikat 4 atom karbon lainnya yang ditunjukkan oleh lingkar berwarna biru. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan hidrokarbon. Nah, apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu berasal dari kata hidrogen dan juga karbon. Nah, senyawa hidrokarbon sendiri adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan juga atom hidrogen. Contohnya ada metana, kemudian ada propena, dan juga ada etuna. Hidrokarbon dapat dikelompokkan lagi menjadi hidrokarbon alifatik dan juga hidrokarbon siklik. Nah, hidrokarbon alifatik itu dikelompokkan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh contohnya adalah alkana, kemudian hidrokarbon tak jenuh contohnya adalah alkena dan alkuna. Lalu ada hidrokarbon siklik yang dikelompokkan menjadi alisiklik dan juga aromatik. Pengelompokan hidrokarbon yang pertama adalah berdasarkan bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon dikelompokkan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon yang membentuk rantai karbon dengan ujung terbuka, misalnya pada golongan alkana, alkena, dan juga alkuna. Contohnya di sini adalah N-butana yang tergolong ke dalam senyawa alkana, kemudian ada 2-metilbutana juga yang tergolong ke dalam senyawa alkana. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon alifatik golongan alkana. Kelompok hidrokarbon lainnya berdasarkan bentuk rantai karbon adalah hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon dengan ujung rantai karbon tertutup atau melingkar, misalnya pada senyawa golongan aromatik maupun alisiklik. Selanjutnya, berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon siklik dibagi lagi menjadi 2, yakni hidrokarbon alisiklik dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alisiklik merupakan senyawa hidrokarbon rantai tertutup yang ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan tunggal. Contohnya adalah sikloheksana, di mana di sini ikatan antar atomnya adalah ikatan tunggal dan membentuk rantai yang melingkar. Selanjutnya adalah hidrokarbon siklik golongan aromatik, yang merupakan senyawa hidrokarbon siklik yang mempunyai ikatan kovalen tunggal dan juga kovalen rangkap 2 yang saling berselang-seling atau berkonjugasi. Contoh senyawa aromatik di sini adalah benzena yang membentuk rantai siklik atau melingkar, di mana ikatan rangkap 2-nya itu saling berselang-seling pada rantai karbonnya. Selanjutnya, pengelompokan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antara atom karbonnya dalam senyawa merupakan ikatan tunggal. Contohnya adalah golongan alkana. Nah, di sini ada pun golongan alkana yang termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh, misalnya ada propana, kemudian ada 2,4 dimetilheksana. Selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, senyawa hidrokarbon tak jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan antara atom karbonnya merupakan ikatan rangkap 2
dan juga ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 2 yang dimaksud di sini adalah alkena dan ikatan rangkap 3-nya adalah alkuna. Contohnya pada senyawa propena yang tergolong ke dalam senyawa alkena, yang dimana di sini mempunyai ikatan kovalen rangkap 2 yang ditunjukkan oleh tanda panah merah. Kemudian ada juga propuna yang tergolong ke dalam alkuna yang ditunjukkan oleh tanda panah merah, itu merupakan ikatan kovalen rangkap 3.